Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas pembahasan latihan soal hukum Avogadro yang kalian kerjakan kemarin. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan, karena ada beberapa penguasaan matematika yang belum kalian pahami ya, untuk mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan. Oke, pertama, yang paling penting itu yang perkalian yang seperti ini ya. Jika kalian punya 30 kali 10 pangkat 2 misalkan ya. Oke, itu akan sama aja kalian ubah ya. Ini kan puluhan ya. Nah, kalian jadi satuan 3. Nah, 10-nya itu kalian jadikan pangkat ya. Kalian jadi pangkat, jadi 3 kali 10 pangkat 3 seperti itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nih ya. Ini sama aja dengan seperti ini ya. 3 kali 10 kali 10 pangkat 2 kan ya. Nah, seperti itu. Ini sama aja kan ya. Ingat, ini ada kalau misalkan di matematika itu ada misalkan A pangkat X pangkat A dikali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A plus B. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kan pangkat 1 10-nya ya. Nah, pangkat 1 berarti itu akan sama dengan 3 kali, ini kan A ya 10-nya itu X-nya nih ya. Kalau kita lihat, perhatikan notasi ini, berarti ini 10-nya itu X-nya. Oke, berarti dikali 10 pangkat 1 tambah 2 kayak gitu ya. 1 tambah 2 seperti itu. Bagaimana kalau misalkan 16 kali 10 pangkat 3 ya. Ini akan sama dengan 1,6 kali 10 kali 10 pangkat 3 kayak gitu ya. Berarti ini 1,6 kali 10 pangkat 4 seperti itu. Itu kalau pangkatnya bertambah. Oke. Bagaimana kalau ya kayak gini ya. Misal saya punya misalkan berapa ya? Misalkan 3 kali 10 pangkat 5. Oke. Saya ingin jadikan pangkat 4 bisa ya. Kalian ubah jadi 30 kali 10 pangkat 4 seperti itu ya. Jadi 10nya itu dikalikan dengan 31, jadi pangkatnya berkurang 1 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut pembahasan soalnya ya. Oke, pernah ada suatu tabung 16 liter terdapat 32 kali 10 pangkat 20 molekul gas karbon dioksida. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung yang bervolume 4 liter jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Oke, kita harus tekankan di sini P dan T-nya, tekanan dan suhunya itu sama atau tetap. Oke. Jadi kita punya dua gas yang berbeda. Yang pertama itu CO2, yang kedua itu nitrogen ya. Oke. CO2 memiliki volume berapa? 16 liter. Oke, kita anggap ini senyawa satu lah ya, gas pertama. Ini gas kedua, oke. Oke. 16 liter terdapat 32 kali 10 pangkat 20 molekul gas. Ini kan jumlah partikel, dia berarti N pangkat lambangnya ya. Oke, 32 kali 10 pangkat 20. Oke, di sini nitrogen volumenya 4 liter. Oke, 4 liter. Oke. Nah, yang di soal ini yang ditanyakan itu adalah jumlah partikel. Oke. Nah, sekarang
bagaimana cara menentukannya atau cara mencari si jumlah partikel untuk nitrogen? Oke, caranya rumus. Nah, yang kemarin saya ajarkan, V1 per N1 sama dengan V2 per N2, seperti itu ya. Oke, berarti kalau kita masukkan angkanya ini 16 per, ini kan 32 kali 10 pangkat 32 kali 10 pangkat 20 sama dengan 4 per berapa ini? N ya. Oke. Lanjut 32 kali 10 pangkat 20. Oke, jadi N untuk nitrogen bisa kita cari dengan N itu 4 per 16 dikali 32 kali 10 pangkat 20. Oke, ini 20 ya. Oke, 4 per 16 itu sama dengan 1 per 4 ya, dikali 32 kali 10 pangkat 20. Oke, nah 32 per 4 itu adalah, ya betul, 8 kali 10 pangkat 20. Boleh nggak kalian ubah jadi 0,8 kali 10 pangkat 19? Boleh ya, kayak gitu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, nah nomor 2 itu suatu hidrokarbon dibakar sempurna dengan 11 liter gas oksigen dan dihasilkan 7 liter gas karbon dioksida. Tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut, CXHY ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ingat kemarin si Avogadro itu jumlah perbandingan koefisien, perbandingan koef itu sama dengan jumlah partikelnya atau jumlah volume, jumlah partikel. Oke, jadi jika kita punya CXHY yang dibakar sempurna oleh gas oksigen ya, ini CXHY dibakar sempurna oleh gas oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Di sini kan 11 liter gas oksigen dan 7 liter gas karbon dioksida. Oke, kita simpan di sini 7 untuk CO2-nya. Di sini 11. Oke. Kalau kita ingin mencari X dan Y-nya ya. Oke. C ya, di sebelah kiri itu ada di CXHY aja. Sedangkan dan C yang sebelah kanan juga ada di CO2 saja. Berarti kalau di sini sudah punya koefisien reaksinya, nah kita bisa tahu jumlah C yang di sebelah kiri juga, kayak gitu ya. Nah, berarti X-nya itu karena di sebelah kanan 7 CO2, berarti sebelah kirinya juga atau jumlah X-nya itu juga 7. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin cari Y-nya. Y-nya itu adalah ada di H2O sebelah kanan itu, yaitu jumlah H ya. Oke. Pertanyaannya, kalau misalkan ini 11 ya koefisiennya, yang ini 7, nah di sini berapa? Nah, kita misalkan dulu di sini itu A misalkan ya. Oke. Bagaimana kita bisa tahu jumlah A? Oke, caranya seperti ini. Di sini si H2O itu ada O-nya ya. Nah, di sini dan O yang di sebelah kiri itu 11 O2 dan 7 CO2 sebelah kanan itu sudah lengkap punya koefisien. Hanya yang si H2O aja yang belum. Berarti kita bisa bikin persamaan ya. Ini kan
di sebelah kiri itu ada 11 kali 2 itu 22O, itu akan sama dengan ini. Ingat, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan jumlah unsurnya, hukum Lavoisier ya, kekalahan massa. 7 kali 2 14. Oke, ditambah ini A. Nah, dari sini kita bisa cari A-nya. Berarti A-nya itu adalah 22 dikurangi 14. Berapa ini? 6. 22 dikurangi 14 berapa? Oke, 8. Oke, sorry ya, agak tenggorokan saya kurang enak nih. Oke. Jadi si A-nya itu 8 di sini ya. Oke, A-nya 8. Maka bisa kita cari tahu H-nya berapa. Kayak gitu ya. Berarti 8 kali 2, maka kita bisa simpulkan Y-nya itu adalah 8 kali 2. Kenapa dikali 2? Karena ini jumlah H di dalam H2O itu 2. Oke. Berarti 16. Ini banyak yang salah ya. Oke. Jadi ya. Oke, rumus CXHY-nya itu, rumus hidrokarbonnya itu adalah hidrokarbonnya itu C7H16 seperti itu ya. Oke, mudah dipahami, gampang sekali ya. Silakan, kalau yang merasa salah silakan perbaiki. Oke, nomor 3, diketahui persamaan reaksi berikut. Nah, ini belum setara katanya ya. Jika terdapat 2 kali 10 pangkat 7 molekul C5H12 yang terbakar sempurna dengan oksigen, tentukan jumlah atom pada ini jumlah atom ya. Ini kan molekul, jumlah atom pada molekul O2, CO2 dan H2O. Bentar ya. Oke. Caranya seperti yang saya sudah ajarkan, kita harus setarakan dulu ini. Percuma kalau kalian sudah mengerjakan ke bawah, kalau misalkan reaksinya belum setara, itu tidak akan benar jawabannya ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita menyetarakan? Ingat hukum kekalahan massa yang pernah saya ajarkan ya. Oke, jumlah unsur sebelah kiri harus sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Oke, mari kita cek di sini ya. Oke, saya tulis ulang dulu ya. C5H12 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke. C-nya di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan baru ada 1 nih, di sini nih ya, baru ada 1. Berarti kita kali 5 koefisiennya ya. Oke. H di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan baru ada 2 nih. Nih H2 ya. Oke, berarti 2 kali berapa supaya jadi 12? Yaitu 6. Oke, kita kali 6 koefisiennya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari tahu atau kita setarakan jumlah O-nya. Oke. O yang di sebelah kanan itu ada 6. Di H2O ya. Oke. 6 kali O kan ya, ini O-nya ada 1 kan ya. 6 kali O, di sini ada 6 O-nya. Oke. Di sini 5 kali O2, O2 O-nya di sini ya. Berarti 5 kali 2 10. Oke, berarti totalnya ini berapa? 16. Di sebelah kanan jumlah O-nya 16, di sebelah kiri juga harus 16. Berarti ini baru ada 2 ya. O2. Berarti 2 kali berapa ya? Hasilnya 16 kayak gitu ya. Berarti kita kali 8 seperti itu. Nah, maka persamaan ini sudah setara. Kalau sudah setara, kita bisa cari dengan hukum Avogadro yang tadi. Yang perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Oke. Sedangkan yang kita ketahui itu ada 2 kali 10 pangkat 7
2 kali 10 pangkat 7 molekul C5H12. Jika ingat ya, di kimia itu kalau ada persamaan reaksi ini ya, ini persamaan reaksi. Jika kalian tahu massa atau massa, jumlah molekul, mol, molaritas gitu kan ya, salah satu unsurnya kita bisa mencari tahu semuanya ya dengan perbandingan koefisien. Caranya seperti ini ya. Jadi jika kita ingin mencari jumlah atom pada molekul O2, nah ya, O2 itu jumlah atomnya ada 2. Ingat ya, ada 2. Kenapa 2? Karena O2 maka ada 2O. Oke, jumlah atomnya berarti 2. Jumlah atom 2. Oke, caranya ingat, N untuk molekul O2 kan ya, N untuk O2 itu sama aja kita bisa cari 8 kan ya, ini koefisien yang ditanyakan ya, 8 dibagi koefisien yang diketahui. Ini koefisien yang diketahuinya itu si C5H12 yaitu 1. Oke, dikali jumlah partikel yang kita ketahui yaitu si C5H12. Oke, berarti ini 2 kali 10 pangkat 7 seperti itu ya. Maka ini hasilnya 8 kali 2 kali 10 pangkat 7. Oke, ini kan jadi 16 kali 10 pangkat 7. Karena ini baru molekul ya, ini baru molekul O2. Oke. Untuk mencari jumlah atom O2 kita kalikan 2. Oke. Maka jumlah atomnya itu adalah 16 kali 2 kali 10 pangkat 7. Oke. Berarti ini berapa? Ini 32 kali 10 pangkat 7. Boleh juga kalian ubah 3,2 kali 10 pangkat 8. Boleh juga kalian ubah 320 kali 10 pangkat 6. Boleh kayak gitu ya. Oke. Itu sama aja. Oke. Oke, sip. Oke. Yang B-nya gak cukup ya. Bentar ya, saya hapus dulu ya. Oke. Di sini tadi berapa? 8 ya. Di sini 5. Nah, di sini 6 ya. Oke. Lanjut. Nah, berarti untuk molekul yang B itu untuk molekul CO2, oke, ini memiliki jumlah atom sama dengan ini C1 dan 2O ya. Berarti totalnya 3 atom. Oke. Nah, pertama kita harus cari jumlah molekul si CO2 nya dulu. Berarti N untuk CO2 kita bisa cari dengan koefisien yang ditanyakan yaitu si CO2 ini 5 tadi ya. 5 dibagi koefisien yang diketahui yaitu C5H12 nya dikali jumlah molekul yang kita ketahui 10 pangkat 7. Oke. Berarti ini berapa? Ini 5 kali 2 10. Berarti 10 kali 10 pangkat 7. Bisa nggak kita ubah lagi? Bisa. Kalian tulis 10 pangkat 8 saja bisa kayak gini ya. Oke. Itu udah benar. Karena jumlah atomnya 3, maka kita tulis di sini ya. Maka jumlah atom pada molekul ya pada CO2 adalah 3 kali 10 pangkat 8. Udah, ini jawabannya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang yang C. Begitupun yang C. Ini
molekul H2O itu di sini berarti jumlah atomnya ada 3 atom. Dari mana? 2H dan 1O. Ini berarti ya. Ini yang H2O, oke. Berarti bagaimana kita cari N-nya? Kita cari N-nya sama perbandingan koefisien ya. 6:1 punya si ini ya, C5H12 dikali 2 kali 10 pangkat 7. Oke, 6 kali 2 12. Berarti 12 kali 10 pangkat 7. Oke. Maka di sini ya, jumlah atom pada H2O adalah 12 kali 3 kali 10 pangkat 7. Oke, berarti ini 36 kali 10 pangkat 7. Kalian jadikan 3,6 kali 10 pangkat 8 boleh ya. Gini aja 36 kali 10 pangkat 7. Betul juga. Oke. Terima kasih, sekian pembahasan untuk GeoC level 5 ya. Silahkan yang belum mengerjakan salin terus kumpulkan ke saya sebagai nilai tugas GeoC level 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.